Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Pemuas Nafsu Mazhab Soekarno. Apa kaitannya dengan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit yang muncul di akhir zaman ini, membawa kebebasan, membawa kemerdekaan, membawa kedamaian, kesejahteraan untuk putra-putri Nusantara. Sahabatku semua, berbicara tentang hal yang saat ini sedang viral di Nusantara kita tercinta, yakni aliran yang mengatasnamakan Mazhab Soekarno, yang mana di dalamnya ternyata ada ibadah atau ritual di dalam mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan cara melakukan hubungan-hubungan seks dan membebaskan hubungan seks. Apakah ini salah? Tentu saja tidak salah, sahabatku semua. Dan mazhab ini tentunya haruslah dilestarikan, dibudayakan, kalau perlu dikembangkan di bumi Nusantara. Kenapa saya katakan mazhab ini tidak salah dan perlu dikembangkan, dibudayakan, dilestarikan di Nusantara? Untuk mengetahui kejelasannya, sudi kiranya agar sahabat SP semua yang menyimak video ini bisa menyimak dan menontonnya sampai habis agar tidak gagal paham. Soekarno adalah pencetus kemerdekaan di bumi Nusantara kita, membebaskan putra-putri Nusantara dari era penjajahan, era penindasan, menuju era kemerdekaan yang nantinya akan diharapkan bisa memakmurkan semua lapisan masyarakat di bumi Nusantara. Perjuangan Soekarno, presiden kita pertama yang menghantarkan bumi Nusantara dari penjajahan, membawanya pada era kemerdekaan dan bisa mengelola bumi pertiwi ini oleh orang-orang asli putra Nusantara, putra-putri Nusantara yang ditunjuk untuk bisa mengelola dan meneruskan perjuangan bangsa agar jangan sampai terjajah lagi. Dan Soekarno pun memiliki gagasan-gagasan tentang menuju kemakmuran, menuju kesejahteraan dengan berbagai macam sudut pandangnya, dengan berbagai macam keilmuannya. Sebenarnya sosok Soekarno di sini bisa diibaratkan adalah seperti sosok yang maha kuasa ataupun yang maha esa. Jika kita kaitkan dengan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha esa, Tuhan semesta alam, tentunya Tuhan semesta alam juga di bumi pertiwi kita ini telah menghamparkan begitu banyak macam-macam keanekaragaman yang tumbuh dari hasil laut, hasil bumi, bahkan segala apa yang ada terhampar di bumi Nusantara. Itu semuanya diperuntukkan untuk manusia. Sebagai wujud terima kasih, sebagai wujud ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena merasa kita sebagai manusia memiliki Tuhan yang begitu pengasih lagi penyayang. Tentunya orang-orang yang begitu banyak di bumi ini akan memiliki pemahaman dan sudut pandang yang berbeda-beda di dalam menafsirkan pendekatan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Itu mengapa di bumi Nusantara kita begitu banyak pemahaman-pemahaman serta golongan-golongan yang menghiasi bumi pertiwi kita, yang memiliki kepercayaan dengan apa yang dianutnya, sehingga mereka beranggapan itu adalah bentuk pendekatan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Sahabatku semua, berbicara tentang ajaran-ajaran yang ada di bumi Nusantara, tentunya semua ajaran itu ingin membawa para pengikutnya menuju
era kesejahteraan, kejayaan, kemakmuran, dan kedamaian. Namun, agar kita jangan salah paham di dalam menyikapi hal ini, tentunya putra-putri Nusantara diharapkan untuk bisa bijak, untuk bisa memiliki pendirian dan sikap santun serta welas asih, memiliki kesabaran dan kesadaran. Tentunya akan menjadi sebuah kebingungan bagi putra-putri Nusantara yang belum memiliki pendirian, yang harus menentukan pilihan di dalam jalur yang ingin diikutinya. Orang-orang awam akan merasa kebingungan. Begitu banyak ajaran-ajaran di bumi Nusantara ini, terus yang mana yang harus diikuti? Apakah satu golongan meyakini bahwa dialah golongan yang paling benar dan yang lain salah, dan siapa yang tidak mengikuti, tidak sejalan dengan golongannya, maka harus ditumpahkan, harus dimusnahkan, harus dibantai? Apakah seperti itu tata krama putra-putri Nusantara? Apakah harus dengan cara kekerasan? Tentu saja tidak. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Yang Maha Kuasa menghamparkan segala sesuatunya di muka bumi ini diuntukkan hanya untuk manusia, diperuntukkan hanya untuk manusia. Yang Maha Kuasa memberikan kebebasan kepada makhluk, kepada manusia untuk memilih, dan setiap pilihan pastinya ada konsekuensinya. Begitu pula dengan kita semuanya, tidak ada unsur paksaan. Yang jelas, hidupkanlah kesadaranmu, hidupkanlah hatimu, hidupkanlah pikiranmu, agar tidak menjadi seperti ikan yang mati, ikan yang mudah diasam garami lingkungan, mudah diasam garami keadaan. Untuk itu putra-putri Nusantara harus cerdas, harus bisa memiliki kesadaran dan pemahaman tentang arti kebenaran, kebaikan, dan budi pekerti. Sesungguhnya ajaran-ajaran yang ada di bumi Nusantara ini adalah bentuk dari Yang Maha Kuasa memberikan kepada manusia untuk bebas memilih. Dan kenapa ajaran pemuas nafsu yang mazhab Soekarno itu dikatakan dilestarikan dan kalau perlu dianjurkan untuk ada di bumi Nusantara? Itu bukanlah saya membenarkan, melainkan itu adalah ungkapan bagi mereka-mereka yang merasa cocok, merasa nyaman dengan golongan itu. Bukankah setiap kita semua memiliki akal yang bisa menyesuaikan apa yang kita alami dan apa yang kita ikuti?